Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pilkada. Kalau mau dicoblos, datang semua anggota DPR. Andai saja dekat pemilihan anggota DPR ini Pak, biar tak diundang itu caleg datang juga. Namun setelah terpilih, ada datang di sini malam ini? Ada ya? Mana anggota DPR? Nah, kau tengoklah baik-baik ini wajahnya. Pilih lagi nanti. Ya, banyak yang begitu. Sudah dipilih, dah muncul lagi. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Adik-adik remaja, jangan kau musuhi polisi. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Bapak ibu pikir bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Satpol PP. Siapa kau cari? Siapa? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, ndak bisa gerak. Saya baca Yasin, masih macet. Saya baca ayat kursi 3 kali hatam, ndak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz, jalan. Makanya jangan musuh polisi. Kita bisa ceramah seperti ini karena diizinkan polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar. Kau dari ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tadi lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kutilang kau. Mana SIM-mu? Lengkap. Mana STK? Lengkap. Semua lengkap? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada polisi, mana enak. Maka yang kuat menjajah yang lemah, yang kuat merampok anaknya yang miskin. Bagaimana caranya kita mau mencari keadilan kalau tidak ada polisi? Maka bersyukur ada polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa yang bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi supaya menjadi polisi yang baik. Bersama-sama membangun Kabupaten Belitung. Lalu ke bandara, ke Jakarta 2 jam di atas pesawat. Transit hampir 4 jam di bandara. Habis semua saya punya upil, belum terbang juga pesawat. Ya, naik pesawat lagi dari Jakarta ke Belitung. Sampai lagi di sini, naik mobil lagi ke sini. Berjam-jam. Untuk apa?
menghormati undangan ibu bapak sekalian. Maka tolong hormati juga perasaanku. Bagaimana caranya? Simpanlah kau punya handphone. Sebentar kita foto-foto ibu. Saya layani kau sampai pagi. Bisa? Bisa? Bisa. Saya yang tidak bisa. Simpan handphonenya, simpan. Ustadz, kita mau Ustadz rekam. Kalau ibu rekam tidak jelas, suaranya tidak jernih. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Nonton di YouTube. Ini ada kamera saya bawa. Gambarnya nanti bagus, suaranya jernih. Bagaimana caranya Ustadz? Kau bukalah YouTube. Tulis nama saya Dasat Latif MTQ Belitung. Nah, keluarlah itu ceramah saya malam ini. Jangan lupa selesai nonton, like and share. Kan? Orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar. Kenapa? Ayat ini penting. Ayat ini tiap Jumat kita dengar di khutbah Jumat. Berarti ayat ini penting. Di kantor Pak Bupati ada pengumuman yang diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu sangat penting. Pakai masker diulang-ulang terus. Kenapa? Masker penting. Ayat ini diulang-ulang terus. Kenapa? Karena ayat ini penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini susah diterima. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kapolres mati. Janda mati. Bupati mati. Ustadz mati. Pulang sedikit. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti masalahmu illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu, satu diantaranya adalah uang pilkada. Ketawa baru kau begitu. Mau pilkada, wani piro. Ini mukanya semuanya. Bu, ibu, banyak hilang minyak goreng. Sampai sekarang tidak turun-turun harganya. Ibu tahu enggak? Negara kita ini pengekspor penghasil minyak tertinggi di dunia. Nomor 1 di dunia. Tapi kenapa kita kehilangan minyak? Karena kau salah memilih pemimpin. Lagi berkumpul dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang banyak betul jari-jarinya. Sampai jari-jarinya lebih 1 juta. Bayangkan, jari-jarinya lebih 1 juta. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Ada kakimu. Sadar jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1 juta. Maka Nabi kagum. Jibril, Jibril, malaikat apa itu? Itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi datangi ini malaikat. Malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya saya sibuk ini dengan jari-jariku yang banyak. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, di lapangan kecamatan seperti ini, lalu mereka berselawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah. Pak Bupati yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga, Pak.
Kenapa? Semua manusia punya dosa. Nih di depan saya nih, muka penuh dosa, istrinya aja ditipu, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, lalu kenapa orang masuk surga? Orang masuk surga itu Pak Sekda, ditimbang pahalanya, kebaikannya, timbang keburukannya, timbang, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Saya mau tanya, ada yang sejak balik tahajud tiap malam? Ada angkat tangan? Ada. Ada yang sejak balik ngaji tiap hari satu juz? Ada. Ada yang sejak balik puasa Senin Kamis sampai sekarang tidak pernah berhenti? Tidak ada. Berapa amalmu kalau begitu? Apa yang kau membawa? Maka ketika berkumpul seperti ini berselawatlah, karena pahalanya lebih banyak jumlahnya daripada air ketika hujan. Ada yang pernah mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa tidak ada? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Maka ketika berkumpul seperti ini berselawatlah. Maka saya mau ajak kita berselawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Kita bertanding. Bapak-bapak diam, ibu-ibu do. Ayo bu, jangan mau kalah sama bapak-bapak ibu. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk. Sholatu. Mantap. Lagi keras. Alatu. Rasulik. Belakang. Kalian harus adil. Ada tempatnya, kalian harus betul-betul memilih yang baik, yaitu di tempat pertandingan ini. Saya bisa jadi ustadz, salah satu sebabnya saudaraku, para peserta MTQ, Dasat Latif ini salah satu alumni MTQ. Saya tidak pernah mondok pesantren, tapi saya selalu ikut MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, pada lomba jenisnya yaitu MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Ada kan? Ada toh? 3 orang, 1 mengaji, 1 menerjemahkan, 1 ceramah. Saya penceramahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengaji lagi. Terjemahannya, itulah ayatnya tadi. Itu bagian saya. Alhamdulillah. Jadi tolong Pak Hakim, sakit hati orang kalau jago kau kasih kalah, maka disumpahi kau sampai anak-anakmu. 1, insya Allah hakim yang hadir akan baik, akan jujur. Jangan lihat karena satu kecamatan, jangan lihat karena kadermu, jangan lihat karena dia sekampung, jangan lihat karena dia sepupumu, atau jangan lihat karena kau diintimidasi sama Pak Sekda. Kasih menang itu. Nah, satu. Ada bupati di sini? Ada? Oh, ada di. Aduh. Pak Bupati, Pak Hakim, dengar Pak Kapolres, Pak Dandim yang mewakili, ada 7 golongan orang dilindungi di Padang Mahsyar. 7 golongan. 1 diantaranya kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Bupati diantaranya, Kapolres diantaranya, Pak Dandim diantaranya. Kenapa bisa Ustaz? Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat jamaah. Kau dapat pahala 27 kali, kakimu langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri digugurkan dosa-dosa kecilmu. Ayo sholat jamaah. Berapa yang datang? Cuman 2. Itu pun sudah muka-muka sakaratil maut.